Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh sedikit memperkenalkan diri? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifia Pratama, biasa dipanggil Abang Amai. Saat ini saya punya lanian baru, namanya Palembang Brewok. Saya lahir di Bandung, Buah Batu, tepat tanggal 14 Agustus 1992 di hari lahir Pramuka dan terlahir dalam keadaan selamat. Sekarang saya mempunyai satu orang istri dan satu orang anak yang cukup imut. Boleh diceritain nggak sedikit tentang komunitas Tebas? Tebas Indonesia, sebelumnya jika disebut komunitas, bukan sebuah komunitas, melainkan kelompok penggiat alam yang mana saat ini sudah terlahir kurang lebih hampir 2 tahun. Dan Tebas Indonesia ini menurut kami bukan lagi komunitas, bukan juga sebuah perkumpulan, tapi lebih ke keluarga kedua yang di dalamnya memang terdapat orang-orang yang istimewa lah buat saya pribadi, juga buat orang-orang yang ada di dalamnya. Dan Tebas Indonesia ini sebisa mungkin akan terus berkarya melahirkan orang-orang yang berkarakter, yang berjiwa korsa, dan juga orang-orang yang mandiri serta berjiwa sosial tinggi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa saja sih yang ada di Tebas selain mendaki gunung? Kegiatan Tebas Indonesia yang utamanya mendaki gunung, cuman yang lainnya lebih ke kegiatan sosial. Seperti kita kemarin-kemarin ada kegiatan namanya Camp Literasi, yang mana Camp Literasi ini sebuah ajang atau sebuah agenda yang lebih memfokuskan untuk meningkatkan minat baca di antara anak-anak yang ada di pelosok. Jadi Camp Literasi ini sebuah kegiatan camp dengan anak-anak pelosok, yang mana kita bersosialisasi dengan warga sekitar, sosial pedesaan, juga bersosialisasi dengan anak-anak di pelosok. Tujuan utamanya untuk menumbuhkan minat baca yang ada di pelosok sana. Mengapa sih harus mendaki gunung? Mendaki gunung, pertanyaan yang relevan buat kita, dan jawabannya pun semua hampir sama. Ketika kita menanyakan kenapa harus mendaki gunung, jawaban yang paling istimewa ya tentu ikut dengan kami, maka kalian semua akan tahu jawabannya seperti apa. Apa yang kamu cari di gunung? Kalau anak alay biasanya nyarinya jodoh, terus tulisan-tulisan yang wah pokoknya. Tapi kalau kita lebih ke tafakur benikmat, lebih untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, bahwasanya ketika kita berada di atas, ya kita pun melihat yang ada di bawah kecil gitu. Tapi sama halnya ketika yang di bawah melihat kita yang ada di atas, sama kecilnya. Dan paling utama pasti kita lebih ke menikmati setiap jengkal keindahan atau lukisan yang sudah tersedia oleh alam. Bisa diceritakan hal-hal menarik atau hal yang berbau mistis saat melakukan pendakian? Hal-hal mistis dalam setiap pendakian, hampir setiap pendakian yang saya lakukan pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya saya hampir dua kali hampir kehilangan seorang teman atau seorang anggota yang kondisinya parah. Yang pertama, Destia, beliau terkena serangan hipotermia karena memang kondisinya hujan deras di Gunung Sangar, Banjaran. Hujan deras, terus akhirnya kondisinya ngedrop. Kita bawa ke bawah, tapi alhamdulillah masih bisa kita selamatkan karena dengan cepat mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit Alisan. Yang kedua di Cermai ada Bang Andar dari Palembang. Beliau terkena serangan jantung. Sebenarnya dari bawah sudah diingatkan oleh pihak kesehatan karena yang namanya serangan jantung pasti akan kambuh sewaktu-waktu. Tapi
tapi apesnya kita, beliau terkena serangan jantung saat turun dari puncak di pos 5 dalam kondisi yang memang sudah muntah darah, kondisi yang memang sudah lemas, sudah tak berdaya. Tapi sekali lagi alhamdulillahnya masih bisa kita selamatkan. Selebihnya untuk hal mistis banyak sekali kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengalaman. Di Curug Siliwangi kita juga pernah hampir kehilangan seorang teman. Dia kerasukan sosok penunggu Curug Siliwangi sampai mencekik dirinya sendiri, sampai ya secara belak-belakan dia mengusir kita gitu, bahwa kita mengganggu keberadaan mereka gitu, mengganggu ketenangan mereka. Selebihnya di ekspedisi 1, ekspedisi 2, Gunung Palasari sama Gunung Aul, anggota kita Salma dia harus 2 kali juga mengalami kerasukan, yang mana memang setiap kali ekspedisi apesnya dia selalu dalam keadaan yang sedang haid. Dan saya dengar di Tebas ini ada ekspedisi 50 gunung Bandung. Apa sih tujuannya? Ekspedisi 50 Gunung Bandung sebenarnya sebuah kegiatan yang tidak secara gamblang ingin kita buat, tapi karena atas dasar penasaran kami dengan jumlah 700 gunung yang ada di Bandung, dan juga atas rasa penasaran kami tentang adanya mitos Gunung Sunda Purba, yang mana Gunung Sunda Purba ini konon katanya pernah meletus pada abad keberapa saya lupa, dengan ketinggian hampir 17 mdpl. Gunung Sundanya meletus sampai akhirnya membentuk sebuah cekungan yang sekarang dinamakan dengan Cekungan Bandung. Dan di antara kaldera Cekungan Bandung ini yang sekarang menjadi gunung-gunung yang jumlahnya 700 gunung tadi. Oleh karena itu kita sebagai warga lokal, sebagai warga Bandung asli, malu rasanya jika kita ketika ada yang bertanya dari luar tentang Gunung Bandung, kita tidak bisa menjawab. Ketika si A bertanya gunung ini di mana, kita tidak bisa menjawab. Jadi atas rasa dasar seperti itulah kita membuat agenda ekspedisi 50 Gunung Bandung ini, yang mana diharapkan kedepannya bisa menambah wawasan kita tentang kultur, budaya, dan kontur daripada pegunungan-pegunungan yang ada di Bandung, yang jumlahnya hampir mencapai 700 gunung. Dan menariknya saya dengar Bang, Abang ini senang warna kuning, boleh diceritakan alasannya? Kuning, kalau kuning ini sebenarnya bukan senang, tapi bukan juga maniak, tapi lebih ke saya ingin membentuk personal karakter. Seperti yang kita ketahui, semua orang pasti tahu dengan Kang Teddy Isdiana, yang mana Kang Teddy Isdiana setiap kali beliau kemana-mana selalu memakai jubah berwarna merah yang sering dia pakai di organisasi Vertikarius Indonesia. Nah, oleh karena itu saya pun sebagai orang awam di dalam dunia pendakian, di dalam komunitas atau organisasi, ingin berusaha membentuk personal karakter dari saya sendiri gitu. Yang mana saya memilih warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena buat saya kuning ini spesial, tidak disukai tapi sangat dirindukan. Dalam artian dirindukan, setiap orang yang naik gunung pasti mencari warna kuning. Senja, entah itu sunrise, sunset, dan tidak akan luput dengan warna kuning. Dan terakhir, pesan untuk para pendaki dan pecinta alam. Pesan sebenarnya bukan buat pendaki ataupun bukan buat pecinta alam, tapi buat saya pribadi juga gitu, masih harus berpesan buat diri sendiri. Yang paling simpel dan yang paling sederhana tetap masalah sampah. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, sampah masih menjadi musuh utama bagi alam. Dan saya harap kedepannya semua pendaki, khususnya saya sendiri, benar-benar bisa atau benar-benar sama sekali tidak menghasilkan sampah di saat kita melakukan sebuah pendakian. Ada tesis Kanirmala dari Zero Waste Adventure, beliau sudah membentuk sebuah sistem yang memang sangat bagus dengan menekan jumlah sampah yang pendaki bawa ke atas, dan sistem itu harus kita pertahankan. Selebihnya
kemanapun kita pergi dan dimanapun kita pergi akan ada selalu tuan rumah yang siap menyambut kita, entah itu menyambut dengan sambutan yang hangat maupun menyambut dengan sambutan yang tidak hangat. Dan kita sebagai tamu tentunya harus lebih mawas diri, sopan santun, dan niat kita datang ke alam yang harus lebih baik lagi. Jangan asal-asalan, jangan sombong dan segala macam. Intinya mawas diri lah. Terima kasih waktunya dan selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.